Orang nyundut apa? Petasan, lari, lari, lari. Ada apaan tuh? Ada apaan? Petasan tuh. Waduh. Bubar. Halo Sobat Millennials, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel INRP bersama gua Dennis Irawan. Video barusan yang kalian simak adalah program populer televisi di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an. Program itu bisa dibilang menjadi trendsetter bagi industri televisi waktu itu. Nggak aneh, banyak stasiun televisi di masa itu di awal tahun 2000 membuat konten serupa. Karena persaingan yang begitu ketat dalam mengejar rating dan meraih iklan, beberapa program acara mulai kelewat batas. Misalnya, di tahun 2004, RCTI mendapat masalah pertama. Ketika program acaranya yang bertajuk Bikin Orang Panik atau Mob, bikin geger kepolisian dan masyarakat. Jadi gini, kontennya saat itu adalah menjebak orang atau korban dengan narkoba. Nah, program yang tayang di awal Juli 2004 itu, korbannya dikerjain seolah menyimpan narkoba, ditangkap polisi, serta dibawa atau digelandang ke kantor polisi. Tayangan itu kemudian menjadi heboh karena korban nggak terima dan protes. Hingga akhirnya program acara itu mendapat perhatian publik. Sampai akhirnya pejabat-pejabat polisi yang mendengar berita itu gerah dan murka kepada program itu dan kepada polisi yang terlibat dalam acara itu. Alhasil, program acara itu sendiri akhirnya dihentikan tayangannya oleh RCTI. Masih di tahun 2004 atau 3 bulan setelah kasus RCTI di kantor polisi, giliran Trans TV mendapat masalah. Program TV bernama Paranoid menakut-nakutin orang dengan pocong. Akhirnya malah berujung kasus gugatan ke pengadilan. Yang jadi masalah adalah seorang ibu yang sedang hamil menjadi syok akibat ulah kru stasiun televisi itu yang membuat konten ini di area rumah sakit Pondok Indah. Akibatnya, Trans TV digugat 40 miliar rupiah oleh suami dari ibu ini. Pengadilan pun memutuskan Trans TV bersalah dan harus membayar sebesar 25 juta rupiah kepada korban. Untung bukan 40 miliar. Saat itu publik belum mengenal kata prank, yang masyarakat tahu itu adalah program reality show. Lalu setelah 2 kejadian yang menghebohkan itu, televisi mulai berhati-hati membuat program reality show, terutama yang melibatkan kejahilan atau ulah iseng. Korban atau pelaku di konten itu semuanya rata-rata adalah talent yang dibayar atau artis yang dibayar harian. Tinggal mengikuti skenario aja yang dibuat produser acara. Gitu Sobat Millennials, itu sedikit cerita tentang apa yang disebut program reality show. Atau belakangan ini, atau sekarang ini kita sebut prank. Bisa jadi karena publik makin lama makin tahu banyak program acara reality show di TV yang settingan, dan makin berkembangnya zaman dengan adanya YouTube, bermunculanlah video-video di YouTube. Lalu program televisi makin tersisih dan masyarakat beralih nonton ke YouTube. Gua sendiri nggak begitu paham ya dunia YouTube di Indonesia, siapa yang pertama kali membuat video prank di YouTube. Tapi gue tahu, Roman Atwood, dia adalah YouTuber asal Amerika Serikat, terkenal dengan konten pranknya. Dia mulai membuat konten prank sejak tahun 2010, yang mana saat itu peraturan di YouTube masih bebas dan tidak ada dolar kuning. Berasal dari negara bebas, dia buat konten semaunya. Iya, jahil juga, usil juga, konyol, kocak, dan berlebihan pastinya. Namanya juga prank, ya nggak? Malah dia sampai membuat film layar lebar mengenai aksi pranknya. Lumayan laris saat itu di bioskop-bioskop lokal Amerika. Sebagaimana prank setter, sering banget dia terkena masalah hukum dengan konten. Yang paling fenomenal ketika dia dan kawan-kawannya bikin konten prank membobol ATM di pinggir jalan. Dan sampai di penjara itu dia loh ya. Buat gua, konten prank di Indonesia ini nggak terlalu menarik banget lah. Gue cari rata-rata ada aja missnya, durasinya kepanjangan lah, bahkan ada yang lebih dari 20 menit, bahkan 30 menit. Kebanyakan juga konten prank ini jadi satu sama vlog. Gak jelas lah, karena setahu gue konten prank itu bagusnya tidak lebih dari 5 menit, biar alurnya pas buat ditonton. Oke, Sobat Millennials, kita lanjut lagi. Konten prank yang mencuri perhatian gue biasanya bermasalah. Kalau di Indonesia ini mulai dari order fiktif ojol, buka puasa dibayar 10 juta, dan terakhir prank sampah di Bandung.
Dalam pengamatan gua, kayaknya mereka yang bikin video itu nggak paham arti prank. Nah, gini, sobat millennials, kalian sendiri tahu nggak? Paham nggak kata prank itu apa? Yang gue pahami, prank itu bukan kependekan dari sebuah kepanjangan. Prank itu adalah practical jokes dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, artinya lelucon praktis yang tujuannya praktis yang ngerjain orang-orang sebagai hiburan. Sejak kapan prank itu ada? Gini, menurut gua sejak zaman jebot. Ya, seorang penulis Australia, Warwick Ball, dalam bukunya berjudul Rome in the East, The Transformation of an Empire. Ini buku sebenarnya tentang kekaisaran Roma. Dijelaskan bahwa prank atau practical jokes itu udah ada di tahun 200 Masehi. Ya, 200 Masehi. Prank orang mau duduk ditarik kursinya. Nah, kalau sering lu lihat di video-video lucu zaman dulu, itu adalah prank tertua di dunia. Prank sendiri baru disahkan sebagai bercandaan rutin ya di sekitar akhir abad ke-13 ketika pertama kalinya April's Mop atau April Fool's Day diberlakukan. Awalnya sih karena ada perbedaan kalender saat itu, manusia di bumi memberlakukan ada 2 kalender. Hingga akhirnya seorang dari Inggris yang terkenal iseng menulis tanggal 32 Maret di kalender dan membuat bingung banyak masyarakat. Seluruh dunia saat itu terjebak dan menyebutnya sebagai April Fool's Day, begitu. Sementara prank yang terekam video dan disebarluaskan di televisi pertama kali tahun 1957. Ketika kantor berita Inggris BBC menyiarkan sekelompok orang memanen pohon yang berbuah spaghetti. Dalam video itu, penonton diajarkan bagaimana cara menanam pohon spaghetti sampai memetiknya. Video yang jelas bikin heboh itu membuat orang gak percaya. Setengah percaya, sampai bingung juga, geger lah pokoknya. Hingga akhirnya dijelaskan kalau itu semua hanya prank atau bercandaan. Sobat millennials, itulah sejarah prank di dunia, seperti itulah kira-kira. Ada jahil, usil, dan mengelabui orang banyak dengan maksud hiburan semata. Menurut gua, prank itu sejatinya yang usil atau yang diusilin harus merasa terhibur. Harus sama-sama ketawa. Yang dikerjain atau yang ngerjain. Malu tapi tidak dipermalukan. Bila ada yang keberatan atau yang menolak disebut lucu, baiknya jangan dipublikasikan. Menurut gua, ini bisa salah, bisa juga benar. Sobat millennials, prank itu sebenarnya sah-sah aja ya, asal tidak ada yang dirugikan dan dilakukan sesuai waktu dan tempatnya. Yang pasti jangan merekayasa prank atau melakukan bercandaan di luar batas yang merugikan banyak orang. Terima kasih sudah menyimak. Gue Dennis Irawan dari INRP Channels mengucapkan sampai jumpa.